rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sobat Kesemi, ketemu kembali saya bersama Iboni. Hari ini kita berada di wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan. Kita akan mengunjungi mana, Bang? Tepatnya di Desa Sewuran, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kita ini akan sosok tokoh yang kita tokoh yang disebut yaitu Ki Ageng Basariah. Ki Ageng Basariah. Wah, itu menarik sekali ini. Yuk Sobat Semi, kita masuk dulu ke area makam yang kita tuju. Tokoh yaitu makam Ki Ageng Basariah atau disebut juga Ki Mas Bagus Harun. Mari ikuti perjalanan kami. Dan pemirsa, di sini itu ternyata memang banyak ya. Ya. Dan kita bisa lihat tadi di halaman pagar sana, betul itu kata dan ada 3 bis rombongan, kayaknya dari luar kota. Dan ini juga ada yang baru masuk ke sini. Monggo Bu, monggo. Nah, kita masuk ke area pemakaman makam ini, kita bisa lihat makam Kiai Ageng Basariah. Yuk ikuti perjalanan. Isi Bu. Nah, ini langsung. Ini nih bisa nggak? Ini syuting Bu. Nah, ini salah satu pengunjung dari mana Bu? Pocuano Jombang. Wow, ini Sobat Semi, ini salah satu pengunjung yang ingin berziarah ke makam Ki Bagus Harun atau kita sebut Ki Ageng Basariah. Ini dari Pocuano Jombang, luar kota sana. Terima kasih ya Bu. Mas Edo, menurut ini Ki Ageng, coba bisa diceritakan sedikit tentang apa itu namanya Ki Ageng, silsilah dari Ki Ageng Basariah. Ki Ageng Basariah menurut saya yang pelajari di sana adalah salah satu putra tokoh ulama juga, tokoh dari kerajaan bisa, masih keturunan dari Raden Patah. Masih ada keturunan. Jadi sekarang kerajaan Demak itu betul sekali. Kita bisa lihat di sini. Nah, makam area ini adalah pemakaman Mas ya. Betul. Kita masuk ke dalam. Ini silsilah-silsilahnya dari Ki Bagus Harun itu sendiri. Betul. Dan kita bisa lihat Raden Bagus Harun atau yang kita sebut Ageng Basariah, turun lagi ke Roro Santri, turun lagi ke Yai Soriah, turun lagi ke anak Maklai Uteran, ke Kyai Wono Wongsari Ponorogo, punya Mas Guru Onggowiryo Kediri, ke Yai Muhammad Rifai Penghulu Mojokerto, turun lagi ke Hasim Marsodik Ponorogo, turun lagi ke Muhammad Ali Purwokertosono, dan turun lagi ke Mansur Miralidah. Di sini katanya ada sangkut pautnya dengan Gus Dur. Betul sekali. Itu jadi presiden yang keempat Republik Indonesia, disebut Abdurrahman Wahid Gus Dur, itu adalah keturunan dari Ki Ageng Basariah. Wah, menarik sekali. Berarti Madiun sini sebetulnya banyak menurunkan tokoh-tokoh nasional. Ya betul. Mungkin bisa lihat nih kalau bagian sini ya. Nah, ini ada silsilah dari Gus Dur, silsilah Kiai Abdurrahman Wahid. Ini mulai dari bawah ini Gus Dur sendiri. Dari Kiai Abdurrahman Wahid naik ke bapaknya Raden Mas Wahid Hasim, naik lagi ke Nyonya Roro Mas Hasim Asyari, naik lagi ke Nyonya Raden Mas Muhammad Ilyas, naik lagi ke Kiai Raden Mas Mustaram I, naik lagi ke
Raden Mas Maklum Kulomo naik lagi ke Nyonya Roro Mas Muh Santri. Nah ini tokoh sentral yang kita datangi adalah Raden Mas Bagus atau Kiai Ageng Basarya. Berarti dari Gus Dur ke Raden Mas Bagus Harun berarti ada silsilah, ada nasab garis keturunan Ki Ageng Basarya. Kemudian ini Mas Ed, ini makam lama juga. Dari lihat tahunnya itu 1918. Ya. Berarti kita bisa lihat dari Kiai Raden Mas Bagus Harun Kiai Ageng Basarya, kenapa kok bisa ke sini, ke desa Sewulan situ, ceritanya gimana, sejarah mungkin dari pandangan Ibu ini bisa menjelaskan gimana ceritanya, asal usulnya dan tokoh seperti apa Raden Mas Bagus Harun atau Kiai Ageng Basarya itu. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Dulu Kiai Ageng Basarya, kalau nama kiainya waktu Raden Mas Bagus Harun, itu dulunya ada santri dari Tegalsari, Ponorogo itu. Siapa Mas? Mengingat namanya? Kiai Muhammad Besari dari Tegalsari Ponorogo. Nah, beliau kok ada penyambungan peristiwa mestinya. Beliau dulu Raden Mas Bagus Harun itu nyantri di Kiai Muhammad Besari di Ponorogo itu. Dia seorang yang sangat cerdas, pintar, cerdas dan sebagainya. Kemudian pada abad Nutrita, pada abad ke-18, tepatnya sekitar tahun 1740-an sekian. Berarti itu kalau nggak salah itu eranya Keraton Surakarta. Betul. Waktu itu pernah terjadi ini Mas. Jadi konflik di apa itu peristiwa itu yang disebut kononnya secara menceritakan Geger Pacinan. Betul sekali. Informasinya seperti itu. Jadi Raden Pakubuwono II waktu itu karena ada perselisihan tadi, dia mengungsi ke daerah Ponorogo. Daerah Ponorogo, tepatnya di Tegalsari di Ki Ageng Muhammad Besari. Kemudian Ki Ageng Muhammad Besari itu menyuruh santri yang paling pintar, yang paling tersayang, yaitu Raden Mas Bagus Harun atau Ki Ageng Basarya. Berarti ini merupakan pilihan dari Ki Ageng Muhammad Besari. Pilihan yang cerdas. Nah, itu disuruh untuk ikut mendamaikan. Ada hubungannya dengan Geger Pacinan itu tadi. Kemudian setelah persen itu tadi selesai dan bisa Pakubuwono bisa menduduki lagi Kesultanan Surakarta itu, Kesultanan Pakubuwono II memberikan hadiah. Beliau sebenarnya diberikan hadiah jabatan di sana, cuman beliaunya tidak mau. Dia lebih baik, beliaunya Ki Ageng Raden Mas Bagus Harun, beliaunya lebih memilih untuk mensiarkan agama Islam, kemudian diberikan tanah, sebidang tanah di daerah sini yang kita sebut tanah perdikan. Betul. Jadi daerah sini ya, yang kita kunjungi sekarang ini. Ya. Dari situ Raden Mas Bagus Harun itu babat alas, kemudian beliau mendapatkan wangsit atau gimana waktu itu ya, itu sebuah cahaya pas bulan purnama, dan itu kebetulan sekali, cuma sebulan sekali, malah disebut sewulan mungkin pas apa itu dapatnya isyarat pas bulan puasa juga. Betul sekali. Makanya seperti itu. Berarti pas, menurut pikiran saya berarti pas malam Lailatul Qadar. Iya. Kan makanya beliau mulai membabat alas sampai sekarang ini jadi ramena tanah di sekitar sini disebut Desa Sewulan. Berarti 1000 cahaya itu. 1000 cahaya itu tadi. Berarti ini Sobat Cemid dan pemirsa, saya jelaskan kembali bahwa tokoh Raden Mas Bagus Harun atau Kiai Ageng Basarya itu adalah salah satu tokoh
penyebar agama Agama Islam Islam yang dia yang di Madiun. di Madiun. Dulunya sempat nyantri di Tegalsari, Ponorogo. Waktu Ya. itu beliau adalah murid yang cerdas dan punya Buat kesayangan dari Hasan Besari. Dia dapat tugas pemandat mengawal, melindungi Sultan Pakubuwono II sampai bisa merebut kembali Keratonan Surakarta. Beliau bisa membantu merebut kembali tatanya. Dia diadai tanah perdikan yang kita sebut di sini sekarang menjadi Sewulan, yaitu 1000 cahaya itu. Gitu jelas. Menurut pandangan Bikoni, Ya. adakah sosok makhluk halus atau penunggu sekitar sini? Gimana sih? Terima kasih Mas. Oh ya, menurut pandangan saya, ini Mas ya, menurut pandangan saya, kita baru datang tadi, kita di pintu masuk, Ya. kita memang sudah disambut, Alhamdulillah. disambut oleh sosok ulama juga Mas ya, ulama. Dan kebetulan beliau istilahnya memperkenalkan diri, kita perkenalan, mempersilahkan untuk meliput sini biar wilayah sini, wilayah Sewulan sini. pemakaman sini, Ya, betul. biar bisa di itu, namanya boleh diperbolehkan. Memang ada sosok ulama. Terus yang paling ini kelihatan betul Mas, mohon maaf nih ya, ini menurut pandangan saya. Di sini tuh ada Mas, ini sosok penunggunya. Ada sosok penunggu. Kira-kira seperti apa? Kalau penunggunya itu dia seorang Muslim, tapi di sisi lain itu juga ada seekor harimau. Itu jadi yang menjaga wilayah sini. Betul sekali. Yang menjaga wilayah sini dari mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau melakukan pemberontakan. Jadi biar Terlindungi pemakaman juga. daerah ini bisa terlindungi. Karena Karena beliau alhamdulillah tidak pernah mengganggu, dan bahkan beliau itu sudah berpesan apabila ke sini ke pemakaman dipersilahkan untuk memberikan doa, memberikan tawasulan, dan apabila mempunyai hajat itu juga insya Allah lantaran tempat beliau, sini Allah mengisikan, Allah. betul sekali seperti itu. Terima kasih. Memang seperti itu Mas. Terima kasih informasinya ya. Ya. Kita sekarang ke lokasi makam dari Mas Bagus Harun atau Kyai Ageng Basari. Sepertinya ya, kita lihat dari suaranya banyak dan yang Iya, dalam masuk. anak sekarang saat ini membawa anak Mas. Dari peziarah tadi kita dulu juga sempat ketemu dengan dari Jombang. Ya, mau coba Sobat Semi dan pemirsa Manapura, kita akan memasuki makam dari Bagus Harun atau Kyai Ageng Basari. Mari kita masuk. Ini makam yang tengah. Makam yang tengah itu adalah Bagus Harun atau Kyai Basari. Sebelah kirinya atau timurnya Nyonya Muhammad Santri, dan sebelah baratnya adalah Nyonya Muh Santri. Dan kita bisa lihat masih ada, lihat bersama ada orang yang takziah ikut mendoakan Kyai Ageng Basari. Oke, kita keluar sebentar. Supaya sebenarnya kita tadi sudah masuk dari Kyai Ageng Basari dan sebelum berdiri, Mbak, terima kasih sudah menemani saya dan keliling dari tokoh lain. Dan sebelum saya undur diri, jangan lupa tetap subscribe, like, share, and comment, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tidak akan mudah bagi Anda membantu pekerjaan kami. Dan saya ingat kembali, bila pemirsa dan Sobat Resmi dimanapun berada, bila Anda ingin request tempat yang ingin diliput, silahkan hubungi kontak person yang ada di deskripsi YouTube kami. Nanti Anda bisa jajan, tim support bisa membuat, dan kita jadwalkan, ditanyakan hari apa dan jam berapa.
kenapa-napa. Dan saya Pak Ibu bersama Kiponi. untuk diri yang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.